Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami orang-orang yang kecil ini untuk boleh berbagian di dalam cerita kerajaan sorga. Kami sungguh ingin Tuhan bahwa kehidupan kami ini sungguh-sungguh semakin lama, semakin berpadanan dengan cerita kerajaan sorgamu. Karena itu mohon pembacaan kitab suci sungguh-sungguh boleh memimpin kehidupan kami sehingga semakin lama kehidupan kami ini semakin betul-betul dibentuk, diarahkan untuk berpadanan dengan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita semua saudara mulai dari ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-nyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang datang dari dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat saudara bahwa Tuhan Yesus itu mengucapkan syukur karena cerita kerajaan sorga adalah tentang orang-orang yang kecil saudara. Maka dia bersyukur dengan mengatakan bahwa Tuhan itu membukakan bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang di bawah. Tetapi orang-orang yang di atas akhirnya terlewatkan saudara. Nah, ini penyakit saudara dari orang-orang yang di atas saudara. Yaitu mereka tidak mau turun ke bawah saudara. Dan kita mendapati kalau kita tidak mau turun ke bawah, kita tidak mau berbagian dengan cerita orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ada di bawah saudara, maka ya kita tidak bertemu dengan Tuhan saudara. Dan kita langsung melihat saudara satu buah contoh saudara. Siapa yang kira-kira akan tereksklusi? Mereka yang akhirnya terus mau ada dalam tempat di atas, sehingga mereka akhirnya tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang turun ke bawah saudara. Seorang ahli Taurat saudara. Kita melihat ya, seorang ahli Taurat, dia mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya untuk mencobai, saudara. Ini bukan pertanyaan genuine, saudara, tetapi pertanyaan untuk mencobai. Ada pertanyaan-pertanyaan teologis yang penting, yang boleh untuk kita diskusikan, saudara, tetapi motifnya, di sini kita melihat ya, jelas, motifnya tidak jujur, saudara. Motifnya adalah untuk mencobai. Dan dia menanyakan satu buah pertanyaan standar, saudara, yaitu apa yang harus diperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk diselamatkan. Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang kamu punya di dalam hukum Taurat, saudara? Dan jawaban orang itu tepat, saudara. Jawabannya tepat. Jawaban ini, saudara, di dalam bagian kitab Injil kita yang lain, saudara, adalah jawaban yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus, saudara, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ini adalah satu buah jawaban yang tampaknya sudah menjadi satu buah rumusan yang cukup baku di dalam tradisinya orang Yahudi, saudara. Jawaban yang paling standar, jawaban yang tidak kompleks, saudara. Saudara bisa membayangkan ya, kalau seorang ahli Taurat mendatangi Tuhan Yesus, kemungkinan dia mengharapkan jawaban-jawaban yang jauh lebih kompleks, saudara. Karena kita tahu ya bahwa di dalam pendekatan terhadap hukum-hukum Tuhan ada kompleksitasnya. Anda berada di dalam mazhab yang mana, lalu ketika ada satu dengan hukum yang lain itu kelihatan seperti berbenturan, Anda akan mengutamakan yang mana tergantung dengan mazhab Anda. Nah, ini kan satu hal yang cukup kompleks ya. Misalkan Tuhan Yesus bisa mengatakan kita harus memenuhi hukum Sabat, misalkan ya.
Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau Sabat itu jatuh di dalam satu buah hari di mana anak saya itu umurnya lagi 8 hari. Kira-kira anak saya umur 8 hari itu harus saya sunatkan atau saya mesti menunda menyunatkan anak saya? Yang lebih utama itu hukum Sabat atau hukum sunat, misalkan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus membalikkan pertanyaannya dan mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat apa sih yang tertulis? Yang paling standar adalah kasihilah Tuhan dan sesama manusia. Dan Tuhan Yesus menjawab, saudara, betul. Kata-katamu betul, pergilah kamu dan lakukanlah itu, saudara. Jadi ini menjadi satu buah kunci, saudara, dari jawaban Tuhan Yesus ya, yaitu go and do. Oke, jawabanmu tepat, maka pergi dan lakukanlah itu. Saudara, kadang-kadang sudah yang kurang ya dari jemaat Tuhan, dari gereja Tuhan. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu belajar teologi. Kita perlu belajar teologi lebih lanjut. Kita perlu diskusi teologi yang lebih lanjut, saudara. Namun, saudara, diskusi teologi itu tidak boleh berhenti sampai kepada diskusi teologi, saudara. Harus ada buah nyatanya, saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jawabanmu sudah betul, maka go and do, pergi dan lakukanlah itu, saudara. Tetapi orang ini adalah orang yang memang ingin membenarkan dirinya, saudara. Maka dia mencoba untuk menaikkan level permainannya dengan mengatakan, oke, kalau begitu sesiapakah sesamaku manusia? Nah, ada jawabannya macam-macam tuh. Siapa sesamaku manusia? Apakah sesama orang Yahudi kah? Atau sesama ahli Taurat kah? Atau ya orang-orang Gentiles tapi yang sudah proselit, atau yang mereka itu adalah God-fearer yang lumayan simpati terhadap Yudaisme, atau yang seperti apa yang disebut sebagai sesama manusia itu. Nah, pertanyaannya menjadi lebih kompleks, sudah. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan satu buah jawaban yang tidak kompleks. Jawabannya dia muncul dalam bentuk satu buah perumpamaan, sudah. Dia mengatakan pertama-tama, sudah, ada satu orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan ini adalah satu buah kejadian umum. Cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus sampai sejauh ini adalah satu buah cerita yang believable. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Untuk ngapain? Dari mana? Kemungkinan ya orang beribadah, sudah. Kemungkinan kita nggak tahu dengan jelas, sudah. Tetapi biasanya, sudah, orang itu ke Yerusalem itu untuk beribadah. Biasanya, sudah. Yerusalem itu adalah satu buah kota yang tidak kecil, kota yang bukan terlalu utama untuk urusan komersial, sudah. Jadi mirip ya kalau saya mengatakan bagi orang-orang di Jawa Timur, sudah. Mari kita pergi ke Gunung Kawi, ya. Itu pada umumnya Gunung Kawi itu adalah situs yang terutama adalah untuk beribadah. Apakah orang bisa pergi ke Gunung Kawi untuk makan ayam bakar, makan soto dan lain sebagainya? Yuk, bisa. Tetapi Gunung Kawi itu sendiri adalah situs yang terutama adalah untuk orang itu beribadah di dalam versinya tersendiri, sudah. Sama, sudah, dengan Yerusalem. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemungkinan setelah dia beribadah, sudah. Jadi kita semacam kayak assume orang ini adalah simpatisan atau bahkan dia adalah orang Yahudi, sudah. Lalu dia dirampok orang, sudah. Dan itu memang cukup believable ya, sudah. Itu ada satu buah cerita yang cukup umum lah. Hal seperti itu, karena memang perjalanannya itu banyak gua-gua dan lain sebagainya, sudah, sehingga ada banyak perampok-perampok yang bisa bersembunyi di sana. Kalau orang itu tidak berjalan di dalam satu buah rombongan yang besar, dia sangat rentan untuk akhirnya dirampok, sudah. Dan maka dia dirampok lalu dipukuli sampai setengah mati, sudah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang imam yang lewat, sudah. Dan kita melihat imam ini adalah imam yang seorang, sudah, seorang diri. Nah, ini berartinya imam ini bukan sedang akan pergi pelayanan, sudah. Biasanya imam yang mau pelayanan itu perginya di dalam rombongan. Nah, ini imamnya itu cuma seorang diri, sudah. Nah, ini kita ya lihat ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam turun. Imamnya bukan lagi naik pergi ke Yerusalem untuk pelayanan di dalam bentuk rombongan, tetapi imam itu turun, sudah. Artinya kita bisa mengatakan bahwa imam ini sudah selesai melakukan pelayanan, sudah. Dia turun lagi mau pulang atau mau pergi kemana, sudah. Kita tidak tahu, sudah. Tapi yang jelas dia bukan pergi pelayanan, sudah. Maka, sudah, ada orang yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan, kenapa kok imam ini nggak mau menolong orang ini? Ada yang mengatakan bahwa kalau sampai menolong orang ini akhirnya dia bersentuhan dengan mayat, ya. Kalau orang ini setelah ditolong tahu-tahu dia mati, sudah. Dia bersentuhan dengan mayat, imamnya jadi tidak tahir. Kalau dia tidak tahir, dia jadi tidak bisa pelayanan, sudah. Tetapi saya percaya itu bukan alasan imam itu tidak mau menolong. Karena apa? Di imamnya itu turun, sudah. Artinya pelayanannya sudah selesai. Dan dia seorang diri tidak berjalan di dalam rombongan, sudah. Dia bukan lagi mau pelayanan, sudah. Dia sudah selesai dalam pelayanan, sudah. Lalu kita jadi bertanya-tanya, sudah. Kenapa kok imamnya itu nggak mau menolong, sudah? Jawabannya, ya nggak kenapa-kenapa. Ya nggak ada alasan aja, sudah. Nggak ada apa-apa. Kenapa kok dia tidak menolong? Kenapa imamnya nggak menolong? Ya nggak ada alasan aja untuk menolong, sudah. Dan itu cukup umum, sudah. Jadi, sudah, kita mendapati ya, kalau saya misalkan cerita kepada saudara, sudah, Anda scroll sosial media Anda dari handphone atau dari laptop, sudah. Lalu ada muncul satu buah iklan seorang tukang ojek kena kanker, misalnya gitu ya. Mari kita donasi, sudah. Anda melihat seperti itu kan lumayan sering ya, sudah. Saya tidak tahu Anda sering atau tidak ya. Tapi banyak di antara kita mungkin akan melihat seperti itu sering, sudah. Anda senantiasa tolong enggak? Mungkin juga enggak, sudah. Apa alasannya? Gak ada alasan apa-apa. Apakah Anda membenci orang itu? Ya enggak juga. Apakah Anda membenci Tuhan? Ya enggak juga. Apakah Anda miskin? Ya enggak juga, sudah. Tapi itu memang kejadian keseharian aja, sudah. Ada begitu banyak orang yang bisa kita tolong, tapi ya sebagian besar kita lewatkan. Ada yang kita tolong sih, tapi sebagian besar kita lewatkan. Anda bertemu dengan realitas seperti ini setiap hari kok, sudah ya.
Kita melihat pengemis lah, kita lihat orang miskin lah, kita orang terjerit hutang dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak sekali, saudara. Jadi kenapa kok imam ini tidak menolong? Ya nggak ada alasan. Justru itu menakutkannya, saudara. Dia memang tidak ada gerakan untuk menolong, saudara. Dan setelah itu, saudara, ada orang Lewi lewat, saudara. Orang Lewi tidak tentu imam. Imam harus dari golongan Lewi, saudara. Ada seorang Lewi yang lewat. Dan sama, saudara. Orang Lewi ini melewatkannya saja. Apa alasannya? Nggak ada alasan, saudara. Nah, saudara, sampai dalam titik ini ya, cerita ini bisa dikembangkan seperti apa, saudara? Saudara dan saya kan sudah tahu ceritanya, saudara. Tapi andai kita belum tahu ceritanya, saudara. Tuhan Yesus bercerita, ada seorang Lewi yang lewat, dia tidak mau menolong. Setelah sebelumnya, ada seorang imam yang lewat dan juga tidak menolong, saudara. Ini mulai intensitasnya mulai naik ya, saudara. Seorang ahli Taurat loh ini, saudara, mendengar cerita seperti ini, intensiti dari ceritanya mulai menarik, saudara. Mungkin selanjutnya Tuhan Yesus itu lagi mau memberikan satu buah nasihat yang sifatnya itu anti klerus. Misalkan ya. Maka munculnya seseorang, bukan Lewi lagi ya, seseorang dari suku Dan. Mungkin, saudara. Suku Dan, artinya dia bukan Lewi, dan dia suku yang dianggap kecil lah, suku yang dianggap seringkali melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ini ada satu buah gerakan anti klerus, saudara. Mirip seperti kayak saya mendengarkan cerita seperti ini, saudara. Ada seseorang yang sedang sakit, misalnya itu, saudara. Pendeta nggak mau datang menolong, penatua gereja nggak mau datang, lalu diaken nggak mau datang. Datanglah seorang jemaat yang biasa-biasa saja, gak terlalu sering pelayanan, dia justru tergerak hatinya dengan belas kasihan lalu menolong. Itu namanya sikap anti klerus, saudara. Message yang sifatnya itu anti klerus, saudara. Orang yang sudah terlalu lama ada di dalam urusan-urusan teologi, ada dalam urusan-urusan sistem gerejawi, jadi akhirnya tidak perhatian kepada kebutuhan seseorang yang sangat jelas. Maka Tuhan Yesus mengatakan, gara-gara mereka terlalu banyak sibuk dengan urusan seperti itu, maka mereka nggak bisa lagi touch dengan kebutuhan orang yang paling mendasar seperti ini ya. Maka dilewatkan saja. Cerita selanjutnya mestinya, maka muncullah seseorang yang kita tidak kenal. Entah dari suku apa dia, atau dari suku Asher lah, atau dari suku Naftali lah, atau Gad lah, atau terserah lah, saudara. Atau suku Ruben, atau apapun saja, saudara. Lalu datang dan mereka menolong. Harusnya ceritanya sudah bisa dikembangkan seperti itu. Itu menjadi satu buah akhiran cerita yang believable, saudara. Atau ceritanya bisa juga dikatakan seperti ini, saudara. Maka setelah orang Lewi itu lewat, setelah orang imam itu lewat, maka orang itu gak ada yang menolong, maka matilah dia. Kita bisa mengatakan seperti itu. Orang-orang kayak kamu nih ya, ahli Taurat, yang sibuk urusan teologi, dan urusan teologi itu cuma dipakai untuk mencobai orang lain. Akhirnya terlalu banyak debat teologi, banyak orang mati gara-gara kamu itu tidak bertindak. Bisa ceritanya dikembangkan seperti itu. Cukup menonjok juga kan, saudara ya? Bagus juga. Atau kita mengatakan sikap anti klerus, ada orang dari golongan suku lain, boleh juga, saudara. Tetapi saudara, Tuhan Yesus membawa ceritanya itu belok ke arah belokan yang sangat susah untuk dipercaya, yaitu datanglah seorang Samaria. Ini mengagetkan, saudara. Bagi mereka pada waktu seorang Samaria itu buruknya luar biasa, saudara. Lebih bisa dipercaya ya, lebih bisa dipercaya kalau kita misalkan mengatakan datanglah seekor serigala, lalu serigala itu menjilati orang itu, lalu serigala itu membawa dia masuk ke dalam hutan, lalu mencarikan makan, dan setelah itu orang itu menjadi Mowgli, misalkan begitu, saudara. Itu lebih believable, saudara. Meskipun itu cerita terlalu aneh, saudara. Orang dipelihara serigala lah, atau dipelihara dinosaurus lah, atau alien lah, cerita terlalu aneh, saudara. Tetapi bagi ahli Taurat itu, saudara, mengatakan orang Samaria menolong itu jauh lebih aneh, saudara. Gak masuk akal sama sekali, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan ada seorang Samaria yang akhirnya datang dan menolong, saudara, itu sangat susah, membuat dia susah hati, saudara. Ketika ditanya, oke, menurut kamu siapa yang sudah jadi sesama manusia buat orang yang dipukul itu? Tuhan Yesus menggeser, saudara. Tidak lagi pertanyaan siapa sesamaku manusia, tapi pertanyaannya adalah siapa yang sudah jadi sesama bagi orang itu, saudara. Pertanyaannya digeser oleh Tuhan Yesus. Kamu bertanya, siapa sesamaku manusia? Saya ada di tempat ini dan saya akan menganalisa siapa boleh jadi sesamaku, siapa bisa sesamaku. Kamu cukup kriteria gak jadi sesamaku? Enggak, sudah. Tuhan Yesus geser pertanyaannya. Kamu sudah belum jadi sesama bagi orang itu? Gak usah pikir siapa kriteria orang itu jadi sesama saya, tapi pikirkan apakah kamu sudah menjadi sesama bagi orang-orang lain itu. Maka orang itu sudah tercekat, sudah. Gak bisa dia mulutnya mengatakan orang Samaria itu, gak bisa, sudah. Dia mengatakan, ya orang yang sudah menolong. Dan Tuhan Yesus lagi-lagi mengatakan, you go and do. Pergi dan lakukanlah seperti itu. You bukan orang Samaria kan? Dia bukan orang Samaria, dia ahli Taurat. Kamu mungkin bukan orang Lewi, mungkin juga bukan orang imam, ya ahli Taurat. Tapi kamu juga bukan orang Samaria. Nah sekarang panggilannya adalah kamu menjadilah sesama bagi sesamamu. Go and do. Pergi dan lakukan itu. Ini adalah satu buah peristiwa yang unbelievable buat dia, sudah. Tetapi sudah, ya itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sudah. Pergilah dan jadilah sesama bagi sesamamu. Dan kita diajak untuk melihat ya, langsung satu perikop setelahnya, kita diajak untuk melihat ada Tuhan Yesus yang langsung go and do. Pergi ke dalam tempatnya orang yang ada di bawah, sudah. Yaitu siapa? Para perempuan.
Tuhan Yesus langsung mendatangi dalam satu perikop setelahnya, sudah, dia bertamu ke dalam rumahnya Marta, sudah. Nah, ini Maria dan Marta, kita semua tahu cerita ini, sudah. Biasanya cerita ini dibawakan dalam arah, sudah, bahwa pelayanan itu penting, tetapi yang lebih penting itu berdoa. Pelayanan itu penting, tapi yang lebih penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sudah, kalau kita lihat dari flow ceritanya, sudah, ini bukan kontras antara via aktiva dengan via kontemplativa seperti itu, sudah ya. Itu tafsirannya cukup umum di dalam zaman abad pertengahan, sudah. Tapi bukan, sudah. Kita mendapati Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada ahli Taurat ini, "You go and do." Jadilah sesama bagi orang lain. Jadilah sesama bagi orang yang ada di tempat yang di bawah, sudah. Karena Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang ada dalam tempat yang di bawah. Tuhan itu turun dalam tempat yang di bawah. Sebelumnya Tuhan Yesus bersyukur, Tuhan kami bersyukur karena Engkau membukakan bagi orang-orang yang di bawah. Dan sekarang Tuhan Yesus go and do ke dalam tempatnya para perempuan, sudah. Tetapi sudah, sekali lagi ya, sudah, kita tahu pergi ke tempat yang bawah dan terus-menerus ada hadir bagi orang-orang yang di bawah, itu adalah satu buah cerita yang di luar Christianity, sudah. Sangat susah untuk kita temui, sudah. Atau bahkan kita katakan gak ada, sudah. Kalau tidak ada dasar Christianity-nya, sudah, pergi ke dalam tempat yang bawah sengaja, sudah, untuk hidup bersama dan bagi mereka, itu sangat susah untuk kita percayai, sudah. Cerita inkarnatif seperti ini, sudah, itu adanya cuma ada di dalam Yesus Kristus, sudah. Di dalam dunia kita yang lain, sudah, kalau ada yang cerita seperti itu, biasanya pencitraan. Ada di dalam cerita seperti itu, biasanya untuk di foto-foto, akhirnya untuk pencitraan juga, sudah. Presiden merakyat, itu kenapa, sudah? Itu adalah satu buah citra yang bagus, sudah. Dicitrakan merakyat, dicitrakan itu turun ke dalam masyarakat yang paling bawah, sudah. Supaya apa? Karena tahu, sudah, itu bukan turun ke dalam masyarakat yang paling bawah, itu artinya adalah mendatangi konstituen. Di dalam dunia kita yang ada seperti itu, sudah. Bahkan, sudah, kalau orang-orang di dalam gereja, sudah, kita pergi KKR ke dalam tempat-tempat yang pedalaman, ya, aduh, masuk ke dalam tempat yang sangat sulit, sudah. Berapa lama? 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, sudah. Tidak banyak, sudah, yang betul-betul sampai akhirnya tinggal di sana, sudah. Membaktikan hidupnya untuk tinggal di sana, sudah. Ada sih, sudah. Tapi itu kan kebanyakan ya cerita-cerita misioneri, sudah. Cerita-cerita misioneri yang mana mereka itu juga, sudah, mereplikasi cerita dari Yesus, sudah. Yang memang turun ke bawah, sudah. Tinggal, hidup, dan ada buat mereka, sudah. Bahkan mati buat mereka, sudah. Dan sekarang, sudah, kita mendapati, sudah, itu terjadi dalam diri siapa? Di dalam dirinya Yesus Kristus, sudah. Tetapi sekali lagi, sudah, cerita seperti ini adalah cerita yang sulit untuk dipercayai, sudah. Namun berbahagialah mereka yang memilih bagian yang terbaik, yang akhirnya memilih untuk percaya dalam melakukan hal itu, sudah. Siapa dalam ini? Maria, sudah. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, sudah. Maka, sudah, Marta mengatakan, ya, "Guru, lihat, saya dibiarkan untuk melayani seorang diri saja. Suruhlah Maria itu untuk membantu saya, sudah." Sudah, apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Maria, sudah? Maria duduk di dalam kaki Yesus. Sudah, kadang-kadang ya, duduk di dekat kaki Yesus itu kita identikan dengan Maria itu begitu rendah hati, begitu suka firman Tuhan, duduk di dekat kaki Yesus, sudah. Namun, sudah, kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, kita diajak untuk melihat sebaliknya loh. Maria itu bukan sedang rendah hati. Maria itu sedang quote and unquote tinggi hati, sudah. Tapi ya bukan tinggi hati sombong, sudah. Maria itu duduk di kaki Yesus. Dia sedang menempatkan dirinya dia di dalam posisi yang tinggi. Kenapa, sudah? Karena duduk di bawah kaki Rabi itu artinya adalah tempat yang utama, sudah. Sudah, Paulus, sudah punya gambaran gak sih Paulus itu sebagai tokoh yang sangat rendah hati? Enggak kan, sudah ya? Bukan berarti Paulus tinggi hati sombong, bukan ya, sudah. Tapi kan kita mengenal Paulus sebagai tokoh penginjil, teolog yang berani, yang belajarnya luar biasa, sudah. Di dalam Kisah Para Rasul sudah dicatat bahwa Paulus itu duduk di bawah kaki Gamaliel. Duduk di bawah kaki Gamaliel itu bukan artinya dia begitu rendah hati, tapi dia mengikuti masterclass tuh, sudah. Mengikuti tempat yang paling utama untuk Anda belajar dari source yang paling utama, sudah. Dan dalam hal ini, sudah, Yesus Kristus, sudah. Perempuan itu tempatnya di mana, sudah? Perempuan itu tempatnya di luar. Perempuan itu tempatnya harusnya itu menyiapkan makanan dan lain sebagainya, sudah. Sementara duduk di kaki Yesus siapa? Murid-murid harusnya. Tetapi, sudah, Maria memilih untuk percaya bahwa ada tindakan Tuhan yang besar itu, sudah, yaitu untuk turun ke bawah, sudah. Sekarang kepada para perempuan. Marta, sudah, dalam hal ini, sudah, kurang terlalu bisa percaya bahwa Tuhan itu betul-betul akan turun dalam tempat yang paling bawah, dan kita itu boleh loh. Kita itu boleh untuk betul-betul duduk bersama-sama dan mendapatkan berkat yang besar dari Dia. Dia itu betul-betul mendatangi kita dalam tempat yang bawah. Kita diajak untuk percaya akan hal itu, sudah. Maria dalam hal ini percaya. Makanya dia berani untuk duduk di dalam masterclass, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Sementara Marta, sudah, masih dalam tanda kutip tuh tahu diri, tahu posisi. Tahu diri sebagai seorang perempuan, ya saya melayani di luar, sudah. Sudah, kita orang Kristen sudah dipanggil untuk percaya, sudah. Bukan untuk menjadi orang-orang yang quote and unquote tahu diri. Ngaca lu, sadar lu. Kita itu orang-orang itu tempatnya bawah. Kita itu bukan siapa-siapa. Ngaca ya kamu ya, sadarlah kamu, sudah. Sudah, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang nerimo. Ya udahlah, saya itu adalah tempat yang bawah lah. Tuhan biar bersama dengan para pembesar di atas sana. Enggak, sudah. Tuhan itu turun ke bawah, sudah. Tuhan itu bersama dengan kita. Saudara dan saya diajar, sudah, untuk berani, saya pakai bahasa Jawanya, sudah, ngelamak, sudah.
Berani untuk ngelunjak dalam bahasa Jawanya, saudara. Cuman ngelunjaknya bukan jadi kurang ajar kepada Tuhan, tapi ngelunjak dalam artian percaya bahwa Tuhan itu ternyata memang tidak ngeprank kita. Tuhan itu ketika turun ke dalam bawah, betul-betul turun ke bawah, saudara. Maka nanti sudah kita melihat di dalam pasal 11, sudah masuk ke dalam satu buah bagian yang selanjutnya, yaitu berdoa. Kita diajar untuk berani berdoa, datang kepada Tuhan dan meminta, saudara, dengan kepercayaan. Kita tidak diajar untuk menjadi orang yang nerimo, saudara. Ya sudahlah, saya memang layak untuk mendapatkan penghukuman, saya layak untuk diabaikan, saya tidak layak untuk mendapatkan semua apapun saja yang baik di hadapan Tuhan. Ya udah, saya tidak mau berdoa, nggak mau, sudah berdoa. Itu sebaliknya, sudah ada satu buah kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah Dia yang go and do. Dia sendiri yang melakukan, sudah turun dan menjadikan sesama orang-orang di dalam tempatnya di bawah, sudah. Tuhan sendiri yang menjadikan kita sebagai sesamanya Dia. Dia memakai, Dia memandang kita dan Dia mau menjadi sesamanya kita, sudah. Jadi Dia tidak cari kualifikasi. Siapa yang cocok untuk jadi sesamanya saya? Kalau Tuhan lakukan kualifikasi seperti itu, sudah nggak ada yang cocok dari sesamanya Dia, sudah. Sesamanya Tuhan Yesus, sudah ya, cuma Allah Bapa sama Allah Roh Kudus saja, sesama, sudah. Apa 3 pribadi itu aja, sudah. Tapi Dia enggak, sudah. Dia berpikir apakah saya sudah menjadi sesama buat Anda dan buat saya, sudah. Dan Dia turun ke dalam tempat yang bawah, sudah. Dia mendatangi Maria dan Marta, para perempuan, sudah. Bahkan tidak dicatat Lazarusnya, sudah, di sini ya. Lazarus kan laki-laki yang sudah dicatat, sudah. Mendatangi Maria dan Marta dan menerima Maria yang duduk di masterclass. Bahkan ya, Dia memberikan soft rebuke, ya, teguran yang halus ya kepada Marta. Bagian yang terbaik yang seperti ini. Kamu jangan pikir bahwa tempatmu itu di bawah cuman boleh melayani. Enggak. Kamu boleh loh seperti Maria, duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan. Karena apa? Karena memang Tuhan sendiri turun dalam tempat yang bawah. Kiranya sudah ini boleh menjadi satu buah ucapan syukur yang besar bagi kita, sudah. Mari kita hari ini bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan berkenan untuk menyadarkan kita, sudah. Dengan segala ucapan syukur bahwa Tuhan itu mau mendatangi kita dalam tempat yang paling bawah. Tentu saja kita perlu untuk menyadari bahwa iya, kita adalah orang berdosa dan berada dalam tempat yang sangat bawah. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan itu mau mendatangi kita dalam tempat yang bawah itu. Tuhan itu memandang kita sebagai sesamanya Dia, saudara. Meskipun ini unbelievable, lebih believable kalau ada ya, dalam tanda kutip, serigala memelihara seekor bayi untuk jadi Mowgli daripada Allah Bapa mendatangi kita di dalam Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus mendatangi kita dalam tempat yang paling bawah untuk menjadikan kita itu anak-anaknya. Tapi yes, itu adalah cerita Injil, cerita yang saudara dan saya percayai. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan berikan pada kita kesadaran bahwa kita ada dalam tempat yang bawah, dan pada saat yang bersamaan Tuhan juga mau mengangkat kita yang ada dalam tempat yang bawah ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.